apakah ada pelaku lain bang selain tersangka? Baik, bukan sendiri dan makanya di sini ada timbul terkait dengan pemalsuan tanda tangan Ketua KONI yang sah. Polres Lampung Tengah sudah menuntaskan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah di KONI Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 pada Jumat 21 November 2025 pemirsa. Dana hibah 1 miliar rupiah yang dikorupsi para tersangka seharusnya dialokasikan untuk pembinaan 33 cabang olahraga dan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada, Polres Lampung Tengah sudah menetapkan satu orang tersangka Edi Susanto selaku mantan Bendahara Umum KONI Lampung Tengah. Informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Fajar Iwari, wartawan Tribun Lampung. Rekan Fajar, silakan informasi selengkapnya. Baik Justina, selamat siang Tribuners. Benar sekali, eh, pada kemarin Polres Lampung Tengah menggelar konferensi pers untuk menyatakan bahwa kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung Tengah telah selesai atau dituntaskan dengan hasil satu orang tersangka yang ditetapkan oleh Polres Lampung Tengah dan dua tersangka ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Tengah. Konferensi pers tersebut disampaikan oleh Wakapolres Lampung Tengah Kompol Heru Sulistianto yang menjelaskan bahwa dari total dana hibah yang sebesar 1 miliar rupiah itu dikorupsi yang seharusnya diperuntukkan untuk melakukan pembinaan 33 cabang olahraga. Dari penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Polres Lampung Tengah yakni Edi Susanto selaku mantan Bendahara Umum KONI Lampung Tengah periode 2022, Polres Lampung Tengah sudah memeriksa 65 saksi dan menyita 70 dokumen berkas KONI yang ditetapkan sebagai barang bukti pendukung lainnya. Dan Wakapolres Lampung Tengah menjelaskan bahwa modus operandi tersangka yang ditetapkan olehnya adalah dengan memanipulasi LPJ, kemudian dana hibah tersebut digunakan atau ditarik secara mandiri dan digunakan untuk keperluan pribadi pada tanggal 4 April 2024 lalu. Hal tersebut pun sama dilakukan oleh tersangka lainnya sesuai job desk masing-masing. Semisal ketua memalsukan tanda tangan, sekretaris memberikan laporan palsu atau memberikan laporan bohong, kemudian ketua PSSI Kabupaten Lampung Tengah yang juga ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pun demikian, melakukan modus yang sama bersekongkol untuk menggasak uang yang disinyalir sekitar 880 juta berdasarkan pemeriksaan atau audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. Saat ini berkas tersebut telah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya bakal diproses secara hukum dan para tersangka akan segera disidang. Untuk tersangka sendiri yang ditetapkan oleh Polres Lampung Tengah dijerat pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan Wakapolres Lampung Tengah menjelaskan bahwa kasus korupsi di Lampung Tengah bakal segera ia tuntaskan apabila ada temuan akan langsung diproses dan dia tidak akan membiarkan koruptor di Kabupaten Lampung Tengah untuk berbuat seenaknya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, Justina, dari Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, kembali ke studio. Selamat siang, kami dari Polres Lampung Tengah, saya mewakili Bapak Kapolres bersama dengan Kabakop dan Kasareskrim. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan press release terkait dengan ungkap kasus tindak pidana korupsi dana hibah KONI Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Unit 3 Tipikor Satreskrim Polres Lampung Tengah ungkap kasus dugaan Tipikor dana hibah KONI Kabupaten Lampung Tengah yang bersumber dari APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B
ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasarnya di sini laporan polisi LPA 87 Romawi 2024 SPKT Satreskrim Polres Lampung Tengah Polda Lampung tanggal 17 Juli 2024. Untuk kronologis kejadian, pada tahun 2024 KONI Kabupaten Lampung Tengah menerima dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedikit untuk apakah ada pelaku lain bang selain tersangka? Baik, akan sendiri dan makanya di sini ada timbul terkait dengan pemalsuan tanda tangan Ketua KONI yang sah. Sudah. Selamat siang. Kami dari Polres Lampung Tengah, saya mewakili Bapak Kapolres bersama dengan Kabakop dan Kalsareskrim. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan press release terkait dengan ungkap kasus tindak pidana korupsi dana hibah KONI Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Unit 3 Tipikor Satreskrim Polres Lampung Tengah ungkap kasus dugaan Tipikor dana hibah KONI Kabupaten Lampung Tengah yang bersumber dari APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasarnya di sini laporan polisi LPA 87 Romawi 2024 SPKT Satreskrim Polres Lampung Tengah Polda Lampung tanggal 17 Juli 2024. Untuk kronologis kejadian, pada tahun 2024 KONI Kabupaten Lampung Tengah menerima dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedikit untuk apakah ada pelaku lain bang selain tersangka? Baik, akan sendiri dan makanya di sini ada timbul terkait dengan pemalsuan tanda tangan Ketua KONI yang sah. Sudah. Selamat siang. Kami dari Polres Lampung Tengah, saya mewakili Bapak Kapolres bersama dengan Kabakop dan Kalsareskrim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.